Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan belajar lagi tentang persamaan trigonometri bagian 2. Kalau minggu lalu kita belajar tentang persamaan trigonometri sinus, sekarang kita akan belajar tentang trigonometri kosinus. Untuk persamaan trigonometri kosinus ya, sama tetap dibagi dalam derajat maupun radian. Kalau derajat itu berarti pakai 360 derajat, sedangkan yang radian pakai 2pi. Gampang untuk yang kosinus, rumusnya hanya plus minus alfa ditambah k kali 360 derajat untuk yang bagian derajat. Sedangkan dalam bentuk radian, plus minus alfa tambah k kali 2pi. Itu saja, hanya bermodalkan rumus plus minus alfa tambah k kali 360 derajat atau 2pi. Langsung saja ke contoh soal ya. Di sini contoh soalnya, tentukan penyelesaian persamaan cos 3x dikurang 45 derajat sama dengan min setengah akar 2 dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Jelas sudah ada intervalnya. Bagaimana cara menjawabnya? Sesuai dengan rumusnya tadi. Kita buat dulu cos 3x kurang 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Ingat kosinus berapa yang hasilnya min setengah akar 2? Kali ini kita pakai kosinus 135 derajat ya, berada di kuadran 2. Maka hasilnya itu nanti min setengah akar 2. Nah, sekarang kita pakai dulu ya. Plus minus. Karena di rumus tadi kita harus pakai yang positif dan negatif ya. Sekarang untuk nilai kosinus 135 derajat ya, yang positif berarti ya. Berarti di sini kita pakai yang positif dulu. Berarti ada dua bagian nanti. Kita cari yang positif sama negatif. Untuk sekarang kita cari yang positif. Berarti kita buat 3x 1 kurang 45 derajat sama dengan 135 derajat ditambah k kali 360 derajat, karena kita mau bentuk dalam derajat ya. Nah, min 45 bisa kita pindahkan ya, biar dia tinggal 3x1. Berarti min 45 derajat kalau pindah ke ruas kanan maka berubah tandanya menjadi tambah ya. Berarti di situ 135 tambah 45 perlu kita jumlahkan. Berarti 3x1 sama dengan jumlahnya adalah 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Belum berbentuk x ya, karena ada 3 di situ, artinya semua ruas kita bagi 3. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, bagi 3 semuanya. Berarti 180 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasil dari 180 bagi 3 adalah 60 derajat ditambah k dikali 120 derajat, karena 360 bagi 3 hasilnya 120 derajat ya. Itulah rumus untuk mendapatkan nilai di x1 yang positif ya. X1 yang positif. Nah, sekarang tugas kita masukkan nilai k-nya ya. Di sini kita akan memasukkan nilai k ke dalam rumus yang telah kita dapat. Untuk k yang bernilai sama dengan 0, maka kita ganti dulu ya. Kita salin dulu rumusnya. Oke, ganti k-nya menjadi 0. Oke, kita ganti k-nya menjadi 0. Ya. Oke, di sini sama dengan 60 ditambah 0 kali 120 tetap 0 ya. Berarti 60 derajat aja jawabannya untuk yang pertama ya. Memenuhi persyaratan? Tentu memenuhi persyaratan, karena dia 0 sampai 360 derajat ya. Sekarang untuk k-nya sama dengan 1, berarti kita salin aja dulu rumusnya. Oke, ganti aja yang tadi kalau k-nya itu 0, sekarang k-nya sama dengan 1. Gampang kan kalau untuk mensubstitusikan. Nah, ganti k-nya tadi menjadi 1, yang tadinya 0, 1 sama dengan, berarti hasilnya 60 ditambah 120. Berapa?
hasilnya adalah 180 derajat. Ya, kita buat di sini 180 derajat. Nah, memenuhi nggak persyaratan? Tentu memenuhi. Jadi dia masuk ya ke dalam intervalnya. Sekarang kalau K-nya sama dengan 2, ganti berarti yang tadi 1 berarti sekarang 2 K-nya ya. Berarti 60 ditambah 240 karena 2 kali 120 240 ya. Hasilnya adalah 300 derajat. Oke, berarti ini masih masuk interval ya. Sekarang terus sampai K sama dengan 3, ganti jadi 3. Berarti 3 kali 120 itu kan 360 tambah 60, hasilnya adalah 420 derajat. Oh tidak, berarti 420 derajat itu melebihi dari interval yang kita punya. Berarti tidak memenuhi persyaratan. Jadi kita tandai aja dengan tinta merah ya, supaya kamu nanti nggak masukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, yang kalau tadi itu untuk yang positif. Sekarang yuk kita cari yang negatif. Untuk cos yang negatif ya. Untuk nilai cos yang negatif 135 derajat. Ya, kita buat dulu rumusnya sama seperti tadi, hanya saja beda di minnya ya. 3x2 dikurang 45 derajat sama dengan min 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, bedanya di plus minusnya aja ya. Sekarang sama min 45 nya yuk kita pindahkan ke ruas kanan ya. Min 45 kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, kalau pindah ke ruas kanan berarti tandanya harus sebaliknya menjadi positif. Oke, berarti di sini masih bisa kita jumlahkan minus 135 derajat ditambah 45 derajat, itu hasilnya ya, buat di sini 3-nya minus 90 derajat ya, tambah K dikali 360 derajat. Oke, sama dengan tadi masih ada 3 di depan variabel X-nya. Berarti harus kita bagi semua dengan 3. Berarti tinggal ya X2 ya, kita buat di sini X2 sama dengan, nah min 90 kita bagi 3 hasilnya min 30 derajat ya, ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita bagi 3 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 120 derajat harusnya ya. Nah dia 120 derajat. Pokoknya kita bagi 3 semuanya. Nah sekarang sudah dapat kita X-nya nih. Lalu kita tinggal ganti aja nilai K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, oke. Di sini kita akan ganti nilai K-nya menjadi 0. Substitusikan 0 menjadi K ya. 0, oke. Min 30 derajat ditambah 0 kali 120 ya tetap min 30 derajat. Oke. Apakah memenuhi interval? Tidak, karena dari 0 sampai 360 derajat. Jadi min 30 derajat itu tidak masuk, makanya kita tandai dengan tinta merah. Sekarang untuk K-nya sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 1 berarti sama. Kita ganti aja nilai K-nya menjadi 1. Oke. Kita copy dulu. Oke. Di sini ganti jadi 1 min 30 derajat ditambah 1 kali 120 berarti min 30 tambah 120 derajat ya. Hasilnya ialah 90 derajat. Oke. Masuk nggak ke dalam interval? Masuk, karena 0 sampai 360 ya.
tandai tuh 90 derajat masuk. Sekarang kalau K-nya sama dengan 2, ganti K-nya menjadi 2. Min 30 derajat ditambah 2 kali 120 itu kan 240. Nah, 240 dikurang 30 derajat, hasilnya ialah 210 derajat ya. 210 derajat. Oke, sekarang lanjut ya, masih bisa kita cari. Untuk nilai K-nya sama dengan 3, ganti K-nya menjadi 3. Oke, ganti menjadi 3. Nah, min 30 derajat ditambah 3 kali 120 itu 360. 360 dikurang 30 derajat, hasilnya ialah 330 derajat. Masih memenuhi interval yang diminta soal. Sekarang untuk K-nya sama dengan 4 ya. Bila dia masukkan K-nya menjadi 4, oke, 4 kali 120 480 derajat ya, dikurang 30, maka hasilnya adalah 450 derajat. Oh jelas, 450 derajat memenuhi apa tidak dalam interval? Tidak ya, karena paling tinggi adalah 360 derajat ya. Maka kita tandai dengan tinta merah. Oke, berarti kita selesai ya, yang positif sama negatif kita udah dapat. Jadi yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah ya HP. Himpunan penyelesaiannya di situ berarti yang semua yang kita dapat dengan tinta hitam tadi, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita cari dulu tanda. Untuk tanda kurung himpunan jangan pernah lupa ya, tanda kurungnya yang keriting itu, bukan tanda kurung biasa ya. Oke, kita cari dulu mana tanda kurungnya. Komputernya nge-lag ya, maaf ya. Sekarang kita cari tanda kurungnya. Oke, berarti mulai dari yang paling kecil ya. Mulai dari yang paling kecil ada 60 derajat. Oke, lanjut 90 derajat juga ada tadi ya. Terus 180 derajat. Oke ya, terus 210 derajat. Habis itu ada 300 derajat, dan satu lagi yang paling besar kita dapat tadi 330 derajat. Nah, itulah yang menjadi himpunan penyelesaian dari contoh soal ini. Semoga paham ya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.